Hai hai hai, halo assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat, bahagia, dan berkecukupan ya, amin ya robbal alamin. Untuk apapun yang lagi teman-teman tunggu kehadirannya, semoga Allah segera hadirkan dalam kehidupan teman-teman semua. Buah kedondong, buah salak, ayo dong kita bergerak. Kenapa sih Bun kayaknya happy banget hari ini? Ya, hari ini saya nggak mau ngajak teman-teman untuk bergalau-galau, berpusing-pusing ya. Hari ini kita happy-happy aja. Kenapa sih emang kita harus semangat menjalani hidup lagi ada di posisi apapun kita sekarang? Karena anak tangga itu satu persatu memang harus kita lewatin kalau kita mau naik ke atas gitu ya. Kecuali kita mau diem aja di sini, kita mau stay aja di titik yang sekarang kita berada. Mau itu tangga bentuknya ataupun tebing sekalipun, kalau kita punya semangat, insya Allah diibaratkan kendaraan nih, berarti kita bahan bakarnya itu full gitu kan ya. Mau jalanannya itu lurus, mau banyak belokannya, naik turunnya, hayu aja selama remnya bagus dan juga bensinnya full. Ngomong-ngomong teman-teman, tadi pagi begitu bangun dari tidur, apa yang teman-teman lakukan? Apa langsung kabur ke kamar mandi, langsung kabur ke dapur, atau langsung buka handphone, ngecek-ngecek hidup orang lain? Aduh capek deh. Mulai sekarang yang masih punya kebiasaan kayak gitu, please banget ya, tolong diubah. Diubahnya kayak gimana Bun? Nah, kalau kita bangun pagi, yang pertama tentu aja kita duduk dulu aja gitu ya. Kalau Nabi ngajarinnya kan bangun tidur tuh baca doa ya, terus mengusap wajah dengan kedua tangan gitu. Jadi jangan langsung kabur aja langsung ke kamar mandi atau ke dapur gitu ya, langsung nyiapin makanan segala macam. Satset gitu. Jadi kalau pagi-paginya itu buru-buru gitu kan, pasti bawaannya tuh jadi kesel, jadi bete gitu ya. Makanya bangunnya jangan telat, dipasang alarm gitu ya, 5 menit sekali. Kalau kita sadar bahwa kita tuh orangnya lumayan kebo gitu kalau tidur, nggak bisa kalau cuma nyalain alarm sekali terus bangun. Kadang-kadang ada tipe orang yang nyalain alarm gitu ya, dia yang nyalain, orang lain yang bangun. Pokoknya malamnya itu diusahain segala sesuatunya itu udah disiapin buat besok pagi. Jadi buat jaga-jaga kalau memang besok ternyata kesiangan, minimal kita nggak terlalu stres gitu ya, karena malamnya udah dipersiapkan mungkin setengahnya gitu ya. Kenapa sih pagi hari itu suasananya diusahakan harus tenang, harus nyaman gitu ya? Karena biasanya perasaan pagi ini menentukan perasaan kita sampai ke siang, bahkan sampai ke sore. Begitu juga sama anak-anak. Jadi kalau kita tahu anak kita ini lumayan susah dibanguninnya, jangan nekat bangunin mereka di waktu yang udah mepet banget. Apalagi sampai diteriakin, dimarah-marahin, disuruh buru-buru. Udah tahu anak baru bangun ya, jangan langsung diultimatum gitu loh. Nyawanya aja belum kumpul gitu kan ya. Suasana pagi itu pasti akan selalu menegangkan ya kalau kita nggak berusaha memperbaiki polanya. Kalau kita ngejalaninnya dengan cara yang sama setiap hari, ya suasananya juga nggak akan pernah berubah. Nah misalnya kita bangun jam 5, terus kita ngerasa keteteran, berarti besoknya kita bangun setengah 5. Terus aja gitu lakuin perubahan, sampai kita nemuin waktu yang benar-benar pas gitu menurut kita. Yang sekiranya pagi itu kita bisa melalui dengan keadaan yang tenang. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau kita saat bangun tidur itu posisi gelombang otak kita itu ada di gelombang theta ya, kalau nggak salah. Nanti teman-teman boleh searching gitu ya, takut saya keliru istilahnya. Nah di saat itu adalah waktu yang terbaik untuk kita melakukan afirmasi, artinya kita memberikan kata-kata atau sugesti positif ke diri sendiri. Jadi daripada bangun tidur itu langsung buka handphone atau langsung kabur ke kamar mandi atau ke dapur, lebih baik kita afirmasi dulu. Kayak gimana sih afirmasinya? Misalnya ya, aku sehat, aku bahagia, ini adalah hari yang menyenangkan. Semua urusanku hari ini selesai dengan baik. Hari ini ada kabar baik untukku yang membahagiakan. Aku berharga, aku dicintai, aku layak hidup berkelimpahan. Gitu kira-kira ya. Pokoknya disesuaikan aja sama kebutuhan kita masing-masing. Ada yang mungkin ingin dapat jodoh, ya udah bilang hari ini saya bertemu dengan jodoh saya kayak gitu. Nah, apa kabar kalau kita bangun tidur itu langsung buka media sosial? Pokoknya adalah gitu ya media sosial teman-teman. Pasti banyak aplikasi itu di handphonenya. Sementara di sana itu kita semua tahu banyak banget berita random yang kadang-kadang kita sendiri nggak cari, tapi dia itu lewat terus. Dan kan yang agak-agak bikin apa ya,
agak sebel gitu tuh, yang keluar dia lagi gitu ya, mana yang lagi viral aja gitu kan, muncul terus gitu ya. Contoh misalnya saya sendiri paling gak suka kalau lihat berita-berita tuh yang kayaknya berhubungan sama rasa sakit gitu loh, kayak kecelakaan gitu ya. Terus juga kalau ngeliat orang berantem teriak-teriak, saling nunjuk, saling jelekin gitu. Aduh pokoknya pusing deh kalau udah ngeliat berita-berita yang kayak gitu. Hati tuh kayaknya bawaannya tuh ke bawah sedih, ke bawah marah, ke bawah takut gitu deh. Teman-teman tahu nggak, ketika kita bangun tidur, terus kita langsung baca berita-berita yang nggak ngenakin, itu sama aja kayak kita ngizinin berita-berita jelek itu ngedikte perasaan kita dari pagi hari sampai seterusnya. Sebagian orang sih ada yang katanya melakukan meditasi gitu ya. Kalau saya sampai sekarang nggak bisa yang namanya meditasi. Paling sekit berapa detik aja fokus, lama-lama nggak tahu pikirannya malah kemana-mana, terus ujung-ujungnya tidur. Pokoknya kalau yang hening-hening itu saya nggak bisa deh, apalagi kalau misalnya posisinya tuh sambil tiduran, duduk nyender, udah deh itu mau wassalam, nggak tahu nanti malah mimpi kemana gitu ya. Untuk sekarang sih sholat malam aja udah lebih dari cukup kalau buat saya. Untuk sekarang jadwal sholat subuh itu rasanya udah jauh lebih pagi ya. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya bisa bangun sebelum subuh atau pas azan subuh deh, itu masih ada spare waktu lumayan panjang sampai pagi sebelum anak berangkat sekolah. Mungkin sebenarnya masalahnya ada di kita mau nggak sih gitu berkorban gitu ya, memangkas waktu tidur kita. Nah makanya jadi malam-malamnya itu boboknya tidurnya jangan terlalu malam, supaya paginya itu kita nggak ngerasa sayang banget 5 menit lagi ya, aduh baru azan, tunggu deh 5 menit lagi gitu ya. Jadi kalau malamnya kita tidurnya lebih awal, kita tuh paginya nggak terlalu perhitungan sama waktu tidur kita. Alarm udah nyala, ya udah bangun gitu. Toh saya udah puas, udah tidur dari tadi sore kayak gitu ya. Kalau kita bangunnya bisa lebih pagi, bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik tanpa terburu-buru, insya Allah deh nanti ke siangnya gitu ya sampai sore perasaan kita itu akan tenang. Kadang kita suka ngerasa waktu 1 kali 24 jam sehari itu kayaknya kurang gitu ya. Apa iya ya? Apa jangan-jangan emang kitanya aja yang belum bisa ngatur waktu? Nah gimana bun kalau malamnya saya nggak nyiapin apa-apa, terus paginya saya juga bangunnya telat. Ya udah, anggap aja itu kamu lagi uji nyali. Malam-malam itu apa sih bun yang biasanya disiapin? Kalau memang kita kerja, ya berarti yang disiapin itu adalah bajunya. Terus seragam untuk anak-anak gitu ya, pastiin buku pelajarannya kita udah bilang ke anak gitu ya, bukunya disiapin gitu ya kalau anaknya memang udah besar. Kalau memang anaknya masih kecil belum ngerti buku apa yang harus dibawa, berarti kita udah siapin dari malamnya. Terus persiapan bekal untuk besok paginya udah disiap-siapin gitu ya. Lalu kalau dirimu memang pagi-pagi mau nganterin anak-anak dan biasa tampil stylish gitu ya, berarti bajumu juga harus dipersiapkan dari malam. Jangan sampai anaknya udah siap, udah pakai seragam, udah pakai sepatu, terus ibunya masih ngubek-ngubek lemari gitu ya. Nanti dulu mama cari dulu, bajunya nggak ada. Andalan kita itu kan selalu bilang gak ada baju. Ada tambahan nih untuk teman-teman yang mungkin masih punya anak SD yang kalau bikin PR itu masih kita harus dampingin gitu ya. Dipastiin deh sore hari gitu ya, atau mungkin sekira-kiranya anak udah istirahat lah pulang dari sekolah, ditanya ada PR apa untuk besok, ada yang perlu dibawa nggak untuk besok. Jangan sampai kejadian tengah malam jam 11 malam, jam 12 malam tiba-tiba Bunda, AA besok atau Teteh besok, Mbak besok disuruh bawa kapal Titanic. Soalnya saya sering banget kejadian kayak gini, jadi lupa gitu ya, karena pulang kerja itu udah maghrib, udah sibuk ngajarin ikro, hafalan segala macam gitu ya, ngerjain PR, lupa nanya besok ada yang perlu dibawa apa enggak. Ternyata udah jam 10 malam, tiba-tiba dia lagi tidur terus kebangun, Bunda, lupa besok disuruh bawa magnet. Bunda lupa besok disuruh bawa bendera Semapur. Astagfirullahalazim, gitu kan. Sementara toko di sekitaran rumah itu jam 9 malam tuh udah tutup. Terus mau nyari kemana kalau udah kayak gitu? Udah ya, sampai di sini dulu video ngalor ngidulnya. Tapi mudah-mudahan bisa diambil bisa diambil intisarinya lah ya sama teman-teman. Saya percaya pasti teman-teman ngerti deh apa yang mau saya sampaikan di video kali ini. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Terence Kamayo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.